bisa berkenan ini. Ini Prof. Najib ini Bapak Ibu adalah ahli epidemiologi, jadi seorang epidemiolog gitu ya. Dan Pak Tamrin ini seorang mantan dirjen yang sekarang juga masih tetap aktif di berbagai kegiatan masyarakat. Kita mau dengar langsung ini. Siapa dulu nih? Dari Prof. Prof. Najib Najib dulu? dulu, Prof. Najib Oke, dulu. Prof. Najib Ya, dulu, oke. Monggo, Pak ya. Najib. Pak Najib sepertinya mau Assalamualaikum share screen warahmatullahi ya. wabarakatuh. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Monggo, Prof. Saya nampak screennya ya. Nampak? Bagus Udah sekali, bagus nampak, sekali. Prof. Udah Ya, bagus. ya, Oke, terima kasih kesempatan diberikan pada kita semuanya. Sehat-sehat semuanya. ya. Pak Edi yang gagah, host yang lebih gagah lagi, Oke. dan Bapak Profesor dan teman-teman sekalian dalam majelis Zoom ini. Kemarin saya diperintahkan oleh Pak Edi untuk membawakan peran epidemiologi di dalam pandemi ini, tapi saya pikir terlalu luas itu tidak praktis untuk umum, maka saya ke fokusnya. Bagaimana peranan Argentum ini sebagai alternatif terbaik di dalam memecahkan masalah pandemi COVID ini. Luar biasa. Minta izin Pak Edi, Ya, sudah cocok monggo, judulnya ini. monggo. Sudah Lanjut, luar lanjut. biasa. Judulnya Ya. aja sudah luar biasa itu, Prof. Najib. Ya. Alhamdulillah. Di sini saudara gambarnya slide berikut. Ya. Dibesarin aja, Prof. Hah? Saya bisa Dibesarkan. Di slide show, Prof. Slideshow, oke. Ah, Ya, oke. sip. ya, di slide show. Ya, oke. Iya, Oke, sip. Oke. biar Ya. besar. Oke. Slide-nya. Oke. Ya. Oke. Pandemi COVID ini sudah tuli kita mendengarnya setiap hari, setiap menit, setiap detik. Udah terlalu banyak, Prof. Saya dengar. Saya mau memberi definisi apa yang disebut dengan pandemi secara praktis. Bahwa yang disebut dengan pandemi adalah semua orang, tidak terkecuali, mulai dari rakyat kecil sampai maaf, saya mau bilang presiden, perdana menteri, tidak pandang bulu, bisa tertular dan menularkan. Bagi mereka yang pengertian tertular dan menularkan tentu kita sudah pahami. Ya. Sekarang kalau orang tertular, apa yang diperlukan? Dan bagaimana supaya orang bisa mencegah supaya tidak menularkan itu kalau dia lagi menderita atau terpapar dengan COVID. Sederhana saja bahwa kalau supaya orang tidak tertular harus diberi sesuatu yang bisa memproteksinya. Dan kalau supaya dia tidak menularkan ke orang lain, sederhana juga. Bagaimana dia bisa dicegah supaya virus itu tidak menular ke orang lain. Dari awal saya sudah kasih di sini bahwa peran daripada Argentum itu ini dia punya peran. Dia bisa melindungi masyarakat seseorang supaya dia tidak tertular, dan Argentum itu bisa mencegah seseorang supaya tidak menularkan kepada orang lain. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian bisa mengatakan bahwa sudah selesai persoalan kan? Udah selesai urusan pandemi, Prof. Ya, selesai urusan pandemi ini dengan Argentum. Iya, kita bisa mencegah supaya tidak terjadi penularan dan tidak terjadi penularan dan selesai pandemi. Dan ini saya akan buktikan sebentar, insya Allah. Ya. Ini sekedar data yang sebelahnya. Kemudian yang kedua, apa itu ini COVID? Apa sebenarnya ini COVID? COVID itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Itu namanya, nggak usah Bapak baca, itu bikin pusing saja itu. Tapi yang penting adalah virus ini adalah makhluk kecil. Makhluk kecil itu kecilnya, nanti kita sebut berapa kecilnya. Hanya kemudian ini virus luar biasa. Hanya ini virus kemudian tampil mengakibatkan pandemi sehingga seluruh dunia kena, seluruh orang kena. Indonesia ini sudah sampai 50.000 per hari dalam akhir-akhir ini.
Oleh karena itu saya bilang hanya satu kata untuk virus corona ini, bahwa dia luar biasa. Nah, oleh karena itu sebagai suatu penyakit, maka dia memerlukan obat. Dalam hal ini obat antivirus. Dan dia bisa menyebabkan kematian. Maka dia perlu sesuatu mencegahnya supaya kasusnya menjadi berat yang selanjutnya bisa meninggal. Kalau saya mau tulis di Argentun di sini di tengah, maka Argentun akan menjawab bahwa Argentun itu adalah obat antivirus dan kasus tidak tambah berat sehingga dia bisa mencegah seseorang yang meninggal. Juga sudah selesai persoalannya kan? Ya. Ya, selesai persoalan virus. Oke. Bisa dimengerti Pak ya? Sangat Pak, sangat Prof. Najib. Ya. Sangat sederhana. Inilah kalau kali Profesor menjelaskan Mas, itu yang rumit jadi mudah ini. Nah, sebaliknya. Ini profesor beneran namanya. Kalau orang bener itu yang mudah jadi sulit itu. Profesor tugasnya itu Jadi membuat yang simple jadi berbelit-belit. Oke. Lanjut Prof. Next. Nextnya. Ya. Sekarang tadi apa itu virus, sekarang apa itu penyakit COVID sebenarnya? Garis bawahnya adalah penyakit COVID ini adalah sesuatu penyakit yang baru, tidak ada sebelumnya. Oleh karena itu kita berada dalam suatu ketidaktahuan. Dan yang kedua, untuk mengatasi penyakit ini kita perlu tentu inovasi, sesuatu yang baru untuk menyelesaikan masalahnya. Karena kita tidak tahu, maka kita perlu penelitian, kita perlu uji coba, kita perlu pengalaman. Dan ini sudah hampir 2 tahun ini yang kita lakukan ini. Kemudian inovasi yang diperlukan adalah yang pertama yang kita sudah lakukan selama ini adalah obat. Sayang sekali bahwa sampai sekarang dan bahkan mungkin sampai dunia kiamat, secara teoritis itu sebenarnya tidak ada obat yang bisa membunuh itu virus secara kimiawi langsung. Yang kedua, kita sudah membuat membunuh kuman itu di luar dengan memakai desinfektan, memberi proteksi di luar. Maka kita kenal, banyak sekali toko itu. Tapi maaf saya mau mengatakan bahwa desinfektan yang ada di toko itu mungkin kebanyakan masyarakat tidak mengetahui, bahkan sebagian besar masyarakat yang mengetahui bahwa itu hanya berisi alkohol 70%. Hanya gayanya bermacam-macam. Ada gayanya dikasih lotion, ada gayanya dikasih bau-bau supaya enak kelihatan, dan dikasih gambar yang indah-indah supaya menarik untuk dibeli. Padahal di dalam keterangannya itu disebutkan bahwa desinfektan ini berisi 70% dan dia hanya mampu membunuh Staphylococcus. Dia tidak mampu membunuh virus. Nah, itu. Kenapa dipakai? Saya tidak tahu. Yang ketiga, inovasi terhadap penyakit baru ini vaksinasi. Bapak dengar ini setengah mati ini pemerintah sekarang sampai targetnya baru mencapai 10% dari target 200 juta. Dia perlu waktu yang lama, dia harus mengcover 80% masyarakat, sehingga sampai sekarang diharapkan belum tercapai, sehingga diadakan percepatan, diburu di mana-mana kita divaksin, di mana-mana ada vaksin. Yang lainnya adalah kita berusaha mendiagnosa ini lebih awal, maka berbagai macam tes. Tes ini ya mahal dong, dan diperlukan masif. Ini minimal menurut WHO itu harus minimal berapa? 10% dari kalau target. Hongkong 85% Prof, sampai 100. Apa? Tes rasionya. Negara kita kan bukan Hongkong, Mas. Ciloko gitu deh. Ya, silakan Prof ya. Maka pertanyaannya sekarang di mana Argentum? Argentum bisa memecahkan ketidaktahuan kita karena dia sudah dihukum oleh penelitian, dia sudah dihukum oleh uji coba, dia sudah dihukum oleh eksperimen, dan dia bisa
terbukti menjadi obat, menjadi disinfektan, bisa dan dia bisa menjadi alat tes. Dari sini selesai lagi persoalan kan? Ya. Bilang dulu dong Pak Edi, hidup Argentum. Aduh. Argentum yes gitu ya Prof ya. Argentum yes. Argentum yes. Itu Itu yes gitu Pak. tangannya masih berkepal itu, Prof. Argentum yes gitu. Argentum yes. Oke. Jelas? Oke. Sekarang apa itu Argentum? Orang Jawa bilang apa? Sombong kali. Kenapa saya sampaikan bahwa dia luar biasa seperti itu tadi. Satu saja bahwa ini Argentum nama lengkapnya sebenarnya silver nanoparticle, itu nama ilmiahnya. Argentum itu sama dengan silver, dikasih nomor kode apa namanya ini, kasih AG bro. AG nama kimia ini AG nanoparticle gitu ya. Dibaca silver nanoparticle. Dari namanya ini kita mendefinisikan sederhana saja, adalah zat kimia yang sangat kecil. Kecilnya itu apa ini? Antara 1 sampai 100 nano. Berapa nano itu satu berapa tadi? Seper miliar meter. Ya, atau kalau rambut kita itu dibagi 50.000 itu 1 nano, bro. Iya. Tergantung rambutnya. Rambutnya panjang gimana, Bro? Rambutnya panjang dia. Oh, itu diameternya, Mas. Diameternya. Oke. Yang lainnya ini sekarang informasi ilmiah. Jadi Bapak lihat di sini prosesnya ini seperti ini, prosesnya dia menjadi nano yang besarnya itu sampai bisa kelihatan mata. Argentumnya itu bisa. Argentum kan bahasa Indonesianya perak, Pak. Perak. Setiap hari kita punya lihat perak itu besar sekali. Partikelnya sangat besar. Ini bisa di proses kimiawi sehingga dia bisa menjadi nano. Nah itu. Kalau proses kami proses fisika, Bro. Proses fisika lah. Ya fisika yang maksud saya. Ya. Maaf. Jadi gambarannya saya saya mengatakan bahwa itu seperti gunung yang kita tiup angin, Bro. Ya, apa saja kalau Pak Edi yang bilang itu benar. Silakan. Ya. Silakan lanjut. Sekarang Bro. ini yang ditanya tadi, bagaimana ini dia bisa ini nano bisa Argentum ini bisa bagaimana mekanisme kerjanya sehingga dia bisa diandalkan seperti itu. Ini saya kutip dari 3 artikel yang berpisah, dan dari sekian artikel yang sempat saya baca. Kuncinya adalah ini kan kuman virus ini besarnya sekitar 20-an nano. Kemudian ini apa namanya? Argentum ini besarnya tadi seperti dibilang Pak Edi itu besarnya antara 10 sampai 20 nano. Maka yang kenyataan sekarang ini bahwa makhluk kecil itu tidak bisa dilawan oleh makhluk besar yang namanya manusia yang cerdas, terampil, dan punya teknologi yang tinggi dan sombong. Tidak bisa dia melawan ini. Maka yang sekarang kita melakukan adalah bagaimana makhluk kecil virus ini ditaklukkan dengan partikel dengan cara menggembos dengan sesuatu yang justru lebih kecil daripada daripada virus itu sendiri. Sederhana saya pemikirannya, ya kan? Bukan dipukul dia, tapi kalau bahasa sederhana ditusuk dia sehingga dia mati. Begitu sekedar. Mau baca lebih jelas seperti ini bela bayangannya. Bagaimana di sini lebih jelas. Ini mekanisme mekanik, di sini mekanisme patofisiologinya ada di sini, yang mana dia kena dan sebagainya. Ini lebih jelas. Jangan bisa jelaskan, bikin pusing saja. Ini konsumsi dokter ini. Oke? Oke, silakan Bro, lanjut. Nah. Sekarang di mana fungsinya?
dia bisa berfungsi seperti yang saya sebutkan tadi sebagai desinfektan dan antivirus, bahkan dapat diaplikasikan dalam semua program kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kita lihat saja langsung. Maksudnya, ini. Kalau saya kasih ini slide, Pak, selesai semua persoalan. Ya. Ini hingar-bingar COVID selesai nih. Yang pertama ini kan pemerintah ini sibuk mengadakan tes. Ada hasilnya positif, ada hasilnya negatif, ya kan? Kalau yang positif itu diobati, ya kan? Diobatinya pakai Argentum dong. Argentum, betul. Ya. Kalau dia positif, dia perlu tracing siapa-siapa korbannya. Kalau dapat korban yang terpapar positif, kasih Argentum. Iya. Kalau dia negatif, kasih dengan Argentum lagi. Untuk perlindungannya. Selesai. Oke. Dites, hasilnya negatif, ya kasih proteksi Argentum. Argentum selesai persoalan. Yang tidak terjadi sekarang, habis dites, dia diobati, tidak mempan. Dia di tracing positif, tidak dikasih proteksi. Nah, itu yang terjadi, Pak. Ya. Dengan tracing ini selesai persoalan. Aduh, bagaimana sih? Hanya Pak Edi. Ya. Nah, Langsung. sekarang cuci tangan. Susah cuci tangan, Pak. Siapa mau cuci tangan setiap saat? Mana ada air? Airnya air mengalir, bikin basah lagi. Perempuan tidak suka sekali selalu cuci tangan. Karena dia mau kasih lihat dia punya kutex apa segala macam. Hilang kuteknya. Ya, makanya data Argentum usah cuci tangan pakai hand sanitizer. Selesai persoalan. Pakai masker, ya pakai masker. Tapi pakai masker tidak jaminan. Tapi kalau Bapak oleskan atau semprotkan Argentum ke masker ini akan punya proteksi 100%. Oh, subhanallah, luar biasa ya, masya Allah. Hindari kerumunan. Ya. Hindari kerumunan. Prof Najib itu nulis begini bukan atas pesanan loh, Mas. Masya itu Prof Allah. Najib sendiri loh. Ya, luar biasa. Bukan pesanan ini, Mas. Bukan pesanan, perintah. Perintah. Ini titah dari Allah ini melalui Pak Profesor Najib nih. Ya, betul sekali, Mas Digisan. Ya, betul sekali. Iya. Sekarang dilarang berkerumun, tapi orang kan tetap berkerumun. Ya, biarkan berkerumun. Kalau dia berkerumun, semprot dengan Argentum. Luar Dia biasa. berkerumun semprot Argentum, insya Allah kerumunan tidak akan terkontaminasi. Jadi nggak usah ragu sholat, ya kan? Nggak usah ragu berjamaah, ya kan? Iya. Yang kelima, disuruh orang jangan mobilisasi. Mobilisasi tidak mobilisasi, pakai Argentum. Saudara tinggal di rumah, semprot Argentum. Saudara di jalan dia sementara bepergian, pakai Argentum. So, apa problem? Kerja bisa, cari nafkah. Dengan Argentum di tangan, insya Allah pandemi akan selesai. Masya Allah. Karena itu, slide berikutnya jangan Bapak terkejut. Saya akan berikan kejutan sehingga Bapak bisa. Makanya. Apalagi? Ini yang nonton ikut terkejut. Iya betul. Wis, apalagi nih Prof Najib? Argentum Total Solution dengan memberikan bom. Pakai Argentum ini dengan bom. Di mana ada kejadian bom di situ. Diguyur gitu ya, diguyur ya. Ya diguyur, pakai bahasa apalah. Mau diguyur dengan Argentum. Ya. Pakai istilah yang lebih dramatis, bom. Bom. Ini kalau satu kelurahan, satu RW selesai nih Pak, seminggu Pak. Ini bomnya Pak. Berkaca sama Prof Ardian dan Prof Imam Suprayogo, itu 3 hari kan sudah baik, Mas. Katakan kasih waktu seminggu kan selesai. Jakarta tidak mencekam itu. Iya. Kalau kita bom ini suatu kelurahan, Pak, saya
ndak mau sombong, ndak mau angkuh, ndak mau takabur juga, tapi insya Allah dengan 10 hari kita bom itu, bom Argentum diguyur siap, apakah dia sakit, apakah dia tidak sakit, apakah dia di mana saja dia berada di suatu kelurahan, kita bom dia 10 hari, baru kita tes, insya Allah kita akan dapat negatif. Masya Allah. Persoalannya sebenarnya, konsep ini kan sudah lama ini. Saya sudah perkenalkan sama Pak Edi, tapi Pak Edi tidak berani memberikannya, menyebarkannya kepada orang lain. Tidak tahu sakit takut apa. Pak Edi. Ternyata kita sudah dekati dua pemerintah. Tidak usah saya sebut pemerintah apa. Wali kota dengan bupati kita sudah adakan pendekatan, tapi nggak tahu Pak Edi yang ketakutan atau wali kotanya dengan bupatinya yang ketakutan, sehingga ini nggak bisa dilaksanakan. Edi itu takutnya hanya pada Allah, Prof. Iya. Insya Allah dengan persentase ini sederhana saja, insya Allah dengan doa ikhtiar penuh, yang saya sebut ikhtiar penuh seperti Argentum inilah. Yang saya sebut ini yang saya mau samakan pendapat bahwa yang disebut dengan ikhtiar penuh adalah dengan memakai Argentum. Yang lainnya itu tidak cukup. Protokol kesehatan tidak cukup kalau tidak ada Argentumnya, tes tidak cukup kalau tidak ada Argentumnya, apa saja kegiatan-kegiatan terkait dengan kalau tanpa Argentum itu tidak bisa dijamin anunya. Ini. Mengapa pakai bom, Pak? Ini saya ini adalah Superman. Apakah ini Spiderman? Spiderman. Saya ini Spiderman, Pak. Karena pengertian saya itu sudah penyintas. Seluruh anggota keluarga saya 3 rumah itu telah terpapar COVID. Saya pengalaman berbagai macam tes. Saya pernah diisolasi. Saya pernah mendapat obat. Saya dapat suplemen dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan COVID. Saya orang yang berpengalaman dengan eksperimen yang sungguh pun sangat menyedihkan. Ujungnya sangat menyedihkan, tapi saya terima sebagai suatu ujian dan kehadiran dari Allah. Masya Allah, Masya Allah. Apa itu Pak Edi yang bisa menerangkannya? Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak, Prof. Prof Najib nih bukan sekedar presentasinya yang dahsyat, tapi semangatnya, dahsyatnya luar biasa, Pak Edi. Ya. Kayaknya ini saya malah kepikiran nih mikrofonnya kurang besar untuk Pak Najib. Jadi ini speakernya mesti lebih besar ini, Pak Edi. Harus didengar dari Sabang sampai Merauke ini. Prof Najib ini itu sudah meramalkan ini ketika awal-awal pandemi mulai dari Wuhan. Tapi Prof Najib itu sudah teriak-teriak ke negara ini, rupanya masih ada ayat ini, sumum bumum umyun kaum layar jiun itu. Waduh. Kira-kira demikian. Kemudian saya sama Prof Najib sama Prof Ardian itu menghadap para petinggi itu. Tapi para petingginya lebih happy untuk bukan solusi tapi lebih suka pencitraan, Mas. Iya. Baik, Pak Edi. Ini saya diingatkan waktu lagi. Pak Tamrin, Pak Gri, monggo. Waktu kita ini luar biasa, ternyata cepat sekali. Monggo Pak Tamrin, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak yang saya muliakan semuanya. Saya di sini hanya ingin menyampaikan pengalaman saya sebagai orang yang pernah terkena COVID-19. Jadi tidak lebih dari itu, ya, tidak bicara pariwisata juga kan. Jadi yang sebetulnya saya awali dari akhir bulan Maret yang lalu, gitu Pak. Jadi saya merasa ada yang agak lain dalam, jadi suhu badan saya tinggi, panas, kemudian ada batuk sedikit seperti itu.
Kemudian saya ke dokter, diantar oleh istri saya waktu itu. Nah itu dinyatakan, ya sebelum itu saya antigen dulu dan itu negatif. Ya. Kemudian saya ke dokter, di sana dikatakan bahwa saya itu terkena gejala tipes seperti itu. Nah, kemudian saya pulang membawa sejumlah obat yang diberikan oleh dokter, tapi 2 hari itu tidak ada perubahan. Sehingga saya dan istri saya pergi ke rumah sakit lagi yang lain gitu. Nah disitulah saya di ronsen, kemudian di CT scan, ya ternyata saya positif kena COVID-19. Jadi karena saya duluan yang diperiksa, saya langsung masuk kamar, tidak boleh ketemu istri saya lagi, dan saya mulai stres. Ya ini tadi ada istri saya kok nggak ada gitu kan, jadi stres. Nah ini apa namanya, saya minta supaya segera ditemenin gitu, tapi yang nggak boleh. Jadi singkat ceritanya, istri saya baru ternyata diperiksa dan dia juga positif kena itu, tapi baru besok paginya. Sehingga karena sama-sama positif, saya ditempatkan di satu ruangan. Gitu loh. Alhamdulillah, saya pikir ini obat yang paling penting kan, kalau ada nyonya di sebelah saya gitu kan. Nah, 2 hari setelah itu saya kan berat memang karena napas saya itu satu-satu, karena hasil ronsen itu putih semua Pak, ada 80%, jadi paru-paru saya itu seperti itu. Saya nggak mengerti apa itu terminologi medicine-nya, tetapi saya dikatakan seperti itu. Nah, kemudian memang napas saya satu-satu seperti itu, dan dibarengi batuk sedikit. Istri saya hanya batuk saja, tapi napasnya lebih baik dari saya waktu itu. Nah, hari kedua saya coba ya sambil tiduran aja, saya buka-buka WA, gitu. Saya buka WA di alumni Lemhanas Angkatan 10, dan saya membaca ada tulisan Pak Profesor Gunawan. Ya, jadi Prof Gunawan ini memang teman saya satu angkatan. Ya. Kalau Pak Edi ini teman saya di angkasa, baru belum pernah ketemu, tapi sudah seperti saudara Pak, udah membantu saya. Nah, jadi Pak Gun ini menceritakan itu, tapi saya lalu tertarik. Kemudian saya coba membaca beberapa artikel yang terkait argantum. Kemudian ada 2 hal yang saya tarik kesimpulan, bahwa pertama ini penting untuk saluran pencernaan dan saluran pernapasan, begitu loh. Sehingga ketika saya ditawari Mas Gun untuk dikirimi itu air itu, saya langsung ya segera saja Mas, nanti anak saya ngambil di rumah Pak Gun di Jakarta gitu. Dan itu pada hari ketiga saya mulai mengkonsumsi itu. Jadi ada 2 botol saya titipkan sama anak saya di rumah, karena kan peninggal saya itu saya khawatir anak-anak saya dengan cucu saya 2 itu takutnya terkena. Saya tanya Pak Gun, apa bisa dengan anak-anak? Pak Gun memang boleh porsinya saja pakai sendok plastik kecil gitu untuk yang. Nah itu saya dan alhamdulillah sampai hari ini itu mereka tidak ada pernah berapa kali di swab dan segala macam, mereka aman-aman saja. Jadi anak saya, mantu saya, dan 2 cucu saya itu sampai detik ini setiap malam mau tidur itu pasti disuapi 1 sendok kecil yang cucu saya, 1 sendok besar itu untuk preventif gitu. Karena saya ngikutin sarannya Pak Gun dan Pak Edi waktu itu. Nah, saya lanjutkan ketika di rumah sakit itu, hari ketiga, keempat itu, batuk saya itu agak berkurang, ya, jadi tidak lagi, dan sesak saya pun dilihat dari saturasinya sudah naik dari yang biasanya pernah itu sampai 90 seperti itu ya. Nah ini sudah naik, sudah mendekati angka 95, kemudian beberapa hari setelah itu bahkan sudah ke 97 gitu waktu itu. Nah yang surprise adalah pada hari ke-10 ya kami di ronsen lagi. Nah pada waktu ronsen itu
yang tadinya 80%, putih-putih itu sudah kurang dari 5%. Karena memang itu kurang dari 5% itulah yang harusnya. Dan juga CT saya, walaupun masih positif waktu itu, sudah 32, sekian. Dan istri saya lebih bagus 33. Sehingga kami disarankan untuk pulang. Ya, karena tempatnya ini mau dipakai. Tapi saya mohon agar saya mau di rumah sakit aja dulu gitu kan. Mereka diberi ini daripada nunggu nanti dipulang ke rumah saya isolasi mandiri ada cucu saya dan sebagainya, saya minta sampai negatif di sana gitu kan. Nah, tapi ternyata nggak boleh. Katanya ini tidak akan menularkan lagi Pak. Kalau katanya ya wallahu alam, saya tidak mengerti sama sekali masalah seperti itu. Kalau sudah di atas 30 itu sudah relatif aman, tidak akan menularkan. Jadi Bapak boleh pulang. Ya saya pulang dengan terus saya pegangin saja ini Argentum ini sampai detik ini. Saya kalau khawatir juga saya minta sama Pak ini kalau sudah tinggal satu saya udah ngerlek Pak. Nah kemudian saya biasanya pakai semprotan ini seperti ini untuk hidung. Jadi kalau habis jalan pagi saya semprot hidung saya 2 kali, kemudian saya minum gelegek gitu, dan kemudian ya itu alhamdulillah sampai sekarang ya saya merasa ya sama sekali fit itu untuk melakukan banyak sekali aktivitas. Nah kemudian saya kembali ke rumah, ini terus saya melakukan itu, kemudian dites dengan itu apa namanya swab PCR itu. Ya, setelah di rumah 2 hari itu saya mau cepet, kata dokternya tunggu seminggu aja Pak, karena nggak usah. Tapi saya pengen, takutnya ini apa saya menularkan pada anak dan cucu saya di rumah gitu kan. Jadi saya diam-diam saya pergi ke PCR di dekat rumah itu, ada kebetulan yang artinya bisa dari atas mobil saja. Dan dalam 24 jam itu dilaporkan saya sudah negatif gitu. Istri saya juga negatif. Saya terus takut, itu kemudian saya kembali ke dokter lagi, minta saran apa obatnya apa lagi ini. Tidak ada lagi Pak, ini tinggal vitamin saja. Dan terus saya juga terus mengkonsumsi Argentum. Nah sampai pada saat saya coba lagi PCR berapa kali ya ternyata masih negatif begitu. Nah jadi sehingga saya akhirnya saya ketika diminta oleh Pak Edi untuk menyampaikan ini, saya tuh takut juga Pak, takut saya tidak dibimbing oleh Allah mengatakan yang jujur, tapi inilah yang sebetulnya yang saya alami gitu loh. Jadi Masya Allah. Mudah-mudahan saya tidak ada satupun yang saya tambahi atau kurangi. Nah kemudian yang saya juga harus laporkan ini. Beberapa waktu ya, jadi waktu itu saya sangat terkesan ketika saya oleh Pak Edi dan Pak Profesor Gun mengatakan, Pak Bapak juga kalau bisa ikut bersilaturahmi dengan yang lain agar bisa membantu sesamanya. Gitu. Ya, saya dengan senang hati mencoba. Jadi ketika adik saya yang ada penyakit penyertaannya itu adalah batuk yang tidak pernah berhenti, karena adik saya ini memang dulu itu terkena semacam tuberkulos gitu, jadi TBC seperti itu. Nah jadi pada waktu terkena COVID-19 bersama istrinya, nah ini kan memang ininya sembuh Pak, COVID-19-nya itu dalam waktu 12 hari dia sudah bisa pulang waktu itu karena sudah negatif. Ya, tapi ini memang sampai 5 botol saya ngirim Argentumnya ke Jambi itu. Ya. Nah kemudian setelah selesai tapi adik saya ini masih saja batuknya Pak gitu. Jadi dia sudah tidak lagi terkena COVID. Nah tapi saya coba terus dengan Argentum coba. Jadi pada satu hari ibu saya menelpon saya, adik kamu alhamdulillah nak sekarang sudah makannya enak, batuknya sudah agak sedikit, dan sampai hari ini saya kirim kembali, kemarin beberapa hari yang lalu saya cek dan memang sudah jauh
berkurang. Padahal itu juga. Jadi sebetulnya termasuk mungkin juga saya tidak mengerti, ternyata mungkin batuknya juga bisa dihilangkan dengan argentum itu. Nah, karena itulah saya mahasiswa saya yang banyak juga yang sudah mendahului saya, Pak, yang sekarang ini kalau saya lihat karena penyakit ini, Pak, itu saya juga coba memberikan beberapa kepada mereka untuk membantu itu. Nah, satu di antaranya yang mungkin Pak ID juga pernah saya laporkan itu juga alhamdulillah bersama anaknya sekarang sudah sembuh. Cuman dia sangat menyesal hari ini karena sudah di kantor tidak bisa mendengarkan acara pada hari ini. Jadi luar biasa. Jadi saya cuman bisa menceritakan itu, Pak, sehingga Pak, sampai saat ini saya merasa bahwa argentum ini sangat menolong gitu. Alhamdulillah. Dan ini juga bisa menolong semuanya ya, seperti yang disampaikan oleh Profesor Najib tadi. Saya yakin yang tinggal ini akan nantinya bisa diterima secara keseluruhan oleh masyarakat. Tapi kitalah yang sekarang ini harus perlu meyakinkan bahwa dengan secara jujur kita menceritakan ini ya, insya Allah pelan-pelan. Termasuk saudara saya juga ketika pertama-tama itu agak banyak bertanya, ini gimana ya, kok bisa. Tapi setelah mereka diberi pengalaman dan berhasil, mereka ya tadi saya kewalahan juga untuk dimintai gitu loh, Pak. Kadang-kadang mereka ya namanya saudara ya cuma minta doang gitu. Betul, Pak Tamrin, tenang, jangan khawatir. Jadi ya itulah pengalaman saya, ya insya Allah apa yang saya sampaikan itu tidak ada yang saya karang-karang, karena saya betul mohon kepada Allah agar saya dibimbing untuk mengatakan yang benar gitu. Amin, insyaallah. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, ya lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tamrin, luar biasa nih testimoni yang sangat tulus, ikhlas dan sangat jujur, masya Allah. Barakallah. Prof Najib juga barakallah, Pak. Pak Edi, saya diingatkan waktu nih, Pak, tinggal 5-10 menit. Saya rasa ini kita sempurnakan dengan Prof Gun dulu, sebelum nanti mungkin sisa-sisa waktu mungkin ada kesempatan. Monggo Prof Gun. Baik. Ini kasih ditampilkan sama Pak Guntur sekalian. Guntur. Betul sekali, masya Allah. Pak Guntur sekalian di Nah, ini muncul baik. duluan. Prof Gun. Mana Prof Gun, tolong dimasukkan juga. Ya. Bisa dinaikkan. Halo. Ya. Nah, terima kasih ini Pak Ligisan, Pak Edi, kemudian Bapak-bapak yang semuanya yang hadir di sini. Saya sangat berbahagia hari ini. Memang semua ini hanya karena ridho Allah. Amin. Bukan karena pakai peci. Nah, gitu Bapak kacamata. Ganteng, Pak. Ya, terima kasih. Wah, ini luar biasa ini. Saya kenal argentum juga dari Pak Edi belum lama, sejak pertengahan tahun yang lalu, jadi sudah hampir 1 tahun. Dikenalkan oleh Dr. Isnaini. Dr. Isnaini itu mantan kepala koordinator Rumah Sakit Vitamin. Beliau sudah menggunakan argentum ini cukup lama sebetulnya. Digunakan untuk mengobati penyakit yang lain sebetulnya. Beliau adalah travel bureau di umroh. Travel bureau itu biasanya kalau dites dia positif tidak bisa berangkat. Jadi 3 hari sebelum berangkat dites dia positif, kemudian diberi treatment dengan argentum ini dan sembuh. Nah, dari Pak Isna ini kalau tes itu kan mahal. Dia pakai PCR, pakai tes yang lain, lalu ada namanya Genos. Nah, Genos alatnya ini, saya sudah beli alatnya ini. Nah, Genos ini luar biasa. Pak ini. Saya beli Genos karena apa? Saya berkepentingan sendiri. Karena istri saya itu kan sakit, jadi lemah sekali. Setiap kali kembali dari Rumah Sakit Sarjito selalu drop. Saya takut kalau dia kena positif COVID. Tapi kalau pulang dari Sarjito, saya tes sendiri dengan Genos ini, dia negatif.
Nah, itu yang akhirnya saya beli Ginus ini untuk kepentingan pribadi saya. Ini saya dengan Pak Legisan. Nah, saya dikenalkan oleh Pak Edi dengan Argentum ini. Saya coba untuk diri saya sendiri. Saya itu sangat sensitif, Pak. Jadi kalau saya keluar rumah, itu selalu radang tenggorokan, lalu sariawan, lumpangan, lalu sering pusing. Tapi sejak saya menggunakan Argentum itu, sama sekali saya tidak pernah. Oh, Masya Allah. Jadi Masya Allah. Ini luar biasa. Ya. Tetapi ini yang sangat sensitif. Setiap kali saya keluar, pasti saya kena lagi. Tapi saya semprot lagi. Maka saya setiap saat itu selalu membawa ini. Ini saya bawa Tamrin tadi, saya semprot aja. Semprotkan di muka ini. Di muka, di mulut, pakai sanitasi yang luar biasa. Jadi yang istimewa inilah saya sampaikan kepada Pak Edi, wah ini perlu kita jadikan suatu instrumen untuk membantu memberikan keyakinan kepada diri kita. Saya senang sekali dengan presentasi dari Pak Najib yang luar biasa itu. Betul profesor. Sangat sederhana. Itu profesor yang semangat itu, Prof. Wah, luar biasa. Ini sangat sederhana. Iya. Jadi apa? Jangan Terima kasih, Prof. Bung. Tambah semangat saya kalau begini, terus. Tapi yang perlu lebih disemangati itu Pak Edi. Pak Edi itu perlu disemangati. Iya. Nah ini Pak, jadi sejak itu saya selalu menggunakan Argentum. Dan kebetulan saya dengan Pak Guntur ini, Pak Guntur Subagja itu teman saya sejak lama. Saya bersama beliau itu motivator. Saya memberi motivasi masyarakat untuk bisa tetap sehat. Yang nomor satu itu sehat. Tapi ditambah sehat, seneng, sugih, ya 3 itu. Nah, caranya gimana? Ya harus tetap harus bekerja. Jadi saya masih tetap hampir setiap minggu setelah saya mengantar istri ke Rumah Sakit Sarjito untuk cek, saya hampir selalu ke desa-desa. Ini ada desa-desa yang binaan saya, nanti mungkin kalau bisa disapa Pak Legisan, Pak Edi, yaitu ada Pak Jarwo, Pak Fajar Sudarwo itu beliau adalah Satgas COVID di Desa Trihanggo. Itu desanya juga banyak yang terkena COVID dan beliau sendiri juga pelintas itu baru saja sembuh dari COVID dan minum Argentum. Nanti bisa menjelaskan. Lalu juga ada Bu Neni dari Guasari, juga ada Pak Boy Chandra. Pak Boy Chandra juga pernah timnya itu terlintas dari COVID dan sudah sembuh. Nanti mungkin bisa menyampaikan. Yang saya ingin sampaikan di sini Pak Legisan, sebetulnya tadi sampaikan Pak Najib bagus sekali. COVID itu tidak ada obatnya. COVID itu obatnya dirinya sendiri, yaitu melalui imun tubuh. Imunnya harus kuat tubuhnya sehingga virusnya itu dilawan dengan dirinya sendiri. Ya intinya apa? Saya baru saja baca tulisan dari Profesor Ong Kuswandi. Ini juga ahli COVID. Dia adalah konsultan telematik COVID. Jadi konsultan dengan dialog begitu. Apa di situ? Ini hampir tidak bisa dibedakan antara flu dengan COVID. Sama saja. Hampir tidak bisa dibedakan. Apa indikatornya? Batuk, lalu radang tenggorokan, persis seperti saya. Kemudian sakit perut, ini sama saya disampaikan. Setelah itu nafsu makan berkurang. Setelah nafsu makan berkurang, maka akan mengganggu di situ. Ya, karena nafsu makan berkurang, biasanya terus makan bubur, makan karbohidrat. Padahal karbohidrat itu katanya itu menggerakkan virus lebih cepat lagi. Itu semakin melemahkan imun tubuh, sehingga makin lemah. Setelah itu nafsu makan tidak enak. Kemudian kurang tidur, kurang makan, semakin lemas, masuk di dalam dirinya sendiri menjadi semakin lemas. Ini indikasinya. Jadi sangat susah dibedakan antara COVID itu dengan flu biasa. Oleh karena itu saya sangat sependapat dengan harapan Pak Edi tadi, bahwa ini betul-betul wabah. Wabahnya apa? Wabah hilang keyakinan pada dirinya sendiri.
Itu yang nomor satu. Jadi yang mengobati COVID itu apa? Dirinya sendiri. Apa obatnya? Nomor satu, pikirannya jernih. Yakin bahwa saya bisa sembuh. Yang menyembuhkan apa? Dirinya sendiri. Itu tadi saya sebutkan stresnya itu, karena di situ dia tidak makan. Kenapa tidak makan? Karena nggak ada yang dimakan. Kenapa nggak ada yang dimakan? Karena tidak bisa kerja, karena PPKM. Aduh, nunggu BLT, bantuan langsung telas. Ini yang paling repot. Ini yang harus kita sadarkan. Maka ini akan menjadi suatu gerakan bahwa meningkatkan tubuh, imun tubuh dengan bekerja, punya pendapatan, menghidupi dirinya sendiri. Yakin. Itulah yang nomor satu. Caranya gimana? Kerja, untung, abung. Inilah yang saya bina dengan Pak Boy Chandra. Nanti Pak Boy Chandra bisa cerita, Pak Jarwo juga bisa cerita. Kita menggerakkan masyarakat itu. Tapi untuk bisa kerja, ingat, inilah minum Argentum. Karena ini adalah memotong rantai. Dia adalah memproteksi, katakan Profesor Najib tadi, senang sekali itu. Ini presentasinya akan saya gunakan untuk presentasi di mana-mana itu. Jadi melindungi diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri sudah tinggi imunnya. Tidak akan tertular dan tidak akan tertularkan. Karena virus itu bisa masuk setiap saat. Sekarang sudah disemprot, sudah negatif. Tapi kena orang lagi, kena positif lagi. Kalau kita tidak mensemprot ini, tidak melindungi lagi, bisa kena, terpapar seperti urutan yang saya sampaikan tadi. Inilah saya kira Pak Edi yang perlu kita sadarkan. Jadi betul sekali, kita ini dalam kondisi krisis yang luar biasa, Pak. Jadi persoalannya bukan hanya sekedar kesehatan, Pak. Bukan sekedar COVID. Tetapi rakyat sendiri adalah lemah. Apa? Lemah imannya. Tidak percaya pada dirinya sendiri. Akhirnya tidak percaya kepada siapa-siapa. Sampai obat saja tidak percaya. Macam-macam obat. Saya punya obat macam-macam, Pak. Tidak dipercaya. Karena dia tidak yakin. Inilah saya kira arah dari Argentum ini tadi dengan secara akademis sudah dijelaskan. Argentum bukan obat. Argentum tidak mengobati. Argentum adalah suplemen yang membunuh virus, bakteri, jamur, dan kuman-kuman. Karena membunuh itu, maka imun tubuhnya kuat. Karena imun tubuh kuat, maka semangat hidupnya kuat. Tidak perlu khawatir. Setelah kuat apa? Harus kerja. Kerja. Punya duit, menghidupi dirinya sendiri. Bisa makan, menghidupi. Saya baru saja kemarin prihatin sekali di satu rumah, satu keluarga, Pak, 5 orang, Pak. Di Panggung Harjo di sini, Pak, di Bantul, di Sleman. Satu rumah, itu sudah, itu 5, 4 itu terpapar dan meninggal. Yang nomor 1 bapaknya meninggal, kemudian ibunya, lalu 2 anaknya meninggal. Kenapa? Ditanya. Karena sudah 2 tahun ini tidak bekerja, Pak. Nggak punya duit. Nggak bisa makan. Ditambah tinggal di rumah terus. Makanya hanya kalau diberi bantuan dari tetangganya, diberi dari rumah saudara-saudaranya. Karena dia tunduk dengan 4M. Tunduk di rumah saja. Akhirnya di situ. Tidak punya penghasilan, makannya tidak cukup, tidak sehat, gizinya turun, semakin turun, begitu kena virus, tidak hanya virus corona, kasih flu saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena apa? Karena kurang makan. Kenapa nggak kurang makan? Karena nggak bekerja, nggak punya pendapatan. Inilah saya kira yang paling penting, yang tadi disampaikan oleh Profesor Najib, bagus sekali, bahwa terjemahan dari 5M tadi, yang nomor 1 harus dites, gitu. Tes dengan Argentum. Itu saya dengan Pak Edi punya gerakan itu, gerakan bebas COVID itu dengan Total Action and Solution. Sebetulnya dengan Pak Legisan ini yang kita jadikan Greatness Indonesia nanti. Amin, amin, insya Allah. Itu bikinnya dengan Prof. Najib sama Prof. Pardian.
Prof. Gun. Siap. Ya. Betul ini Pak. Ini Pak Edi, Prof. Najib, ini adalah gerakan masyarakat. Inilah pembangunan yang benar. Pembangunan yang benar adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mari rakyat itu bersatu. Kalau memang pemerintah tidak membantu, kita jalan saja. Pemerintahnya juga bingung Pak. Sudah nggak punya duit. Itu belinya di mana, ada harga berapa ya Argentum? Nanti secara detail langsung aja nanti. Ya. Belinya di Palekisan, Bu. Ya. Kalau positif dan punya surat, saya beri gratis. Saya dengan Pak Edi itu menggratiskan banyak Argentum. Kalau positif dan dia mau pakai, gratis. Tapi nanti kalau sudah sembuh, beli sendiri. Saya sudah membeli lebih dari 400 botol dengan Pak Edi. Dengan sudah saya bagi-bagikan gratis. Saya tidak menjual karena saya sudah ibadah. Saya sudah husnul khatimah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Termasuk ya Pak Edi. Sebagai penutup saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Profesor Najib. Itu yang kita pedomani Pak Edi. Luar biasa, Prof. Gun. Akademis. Dan beliau adalah ahli epidemiologi, itu ahli pandemi, sudah ahlinya. Saya minta maaf ya, ini sudah di birokrasi 20 tahun. Saya tahu bagaimana kondisi bangsa ini. Bangsa ini sedang tercapek-capek Pak. Kita tidak mempunyai pegangan sendiri. Dengan dirinya sendiri saja tidak percaya, apalagi kepada orang lain. Dirinya sendiri saja nggak percaya bahwa yang bisa mengobati COVID adalah dirinya sendiri. Buktinya apa? Dikasih Argentum gratis saja tidak diminum. Kenapa? Karena dirinya sendiri tidak yakin bahwa Argentum bisa membantu. Coba dah. Dengan dirinya sendiri gratis dikasih sampai di depan rumah nggak diminum Pak. Apalagi suruh beli. Ini yang nomor 1 Pak Legisan. Nanti masukkan di dalam training greenness kita yang sedang saya bangun dengan Pak Edi. Itu kita akan bangun Center of Excellence. Dan saya dengan Pak Guntur sedang membangun GSI, Geraha Sembada Insani, yaitu suatu upaya dari masyarakat untuk membangkitkan masyarakat. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya dari dirinya sendiri. Mantap, mantap. Ini dan dia tidak paham, sudah wassalam. Nah di sini ada Pak Guntur yang di Wapres,